Ayo Alek, tolong dijawab. Sebelum Islam hadir dan lahir, sudah ada kebiasaan mengelilingi batu persegi di Mekah. Kemudian mencium-cium batu Hajar Aswad, katanya batu dari surga. Mengelilingi sambil menyembah. Itu sebelum keadaan Islam hadir. Setelah Islam hadir, ternyata tradisi-tradisi itu justru menjadi pokok-pokok ajaran Islam. Ayo Alek, jelaskan kenapa itu? Kenapa ajaran Islam mewarisi penyembahan-penyembahan pagan, menyembah batu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang tidak pernah dibunuh oleh makhluk. Jadi saudara ini bertanya, kenapa kemudian tawaf mengelilingi Baitullah itu dilakukan oleh umat Islam? Padahal sebelum Islam itu datang, ajaran pagan itu adalah mengelilingi batu di dalam prosesi ibadah mereka. Ini pertanyaan yang sangat baik. Namun sebelum saya menjawab, saya pun ingin saudara nanti menjawab saya atas pertanyaan ini. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Sementara ajaran pagan, ajaran politeisme, itu jauh sebelum Kristen itu menjadi sebuah lembaga resmi. Orang-orang pagan, Yunani, Romawi, India, Mesir, itu telah menyembah manusia yang mereka imani sebagai penjelmaan daripada dewa. Tolong Anda jawab itu. Kalau terkait dengan tuduhan Anda, pertanyaan Anda mengenai mengelilingi bait suci, itu memang merupakan sebuah tradisi yang dilakoni oleh orang-orang jahiliyah. Namun mereka melakukan itu karena ada contoh dari ajaran yang pernah dicontohkan oleh para nabi kepada umat terdahulu. Contoh misalnya di dalam 1 Raja-Raja 18 nomor 32. Ia mendirikan batu, lalu menjadikan batu itu mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah yang membuat mereka dapat memuat 2 sukat benih. Jadi pada saat itu memang sudah dibuatkan mesbah dari batu yang kemudian di sekelilingnya mesbah itu dapat memuat 2 sukat benih atau 2 gantang biji-bijian. Nah, ini adalah landasan awal kemudian kenapa ada orang itu mengelilingi mesbah atau bait suci. Di dalam Ulangan 12 nomor 5, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagaimana yang tujuannya untuk menegakkan nama Allah di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Nah, di dalam pengajaran para nabi kemudian, itu sejak dulu dalam prosesi ibadah mereka, bagian daripada salah satu prosesi itu adalah mengelilingi mesbah. Mereka menyembelih, kemudian mengelilingi mesbah di dalam mereka menjalankan syariat. Contoh misalnya di dalam Mazmur 26 nomor 26. Nomor 6, sorry. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Jadi kalau pada saat umat Islam tawaf mengelilingi Ka'bah, lantas kemudian saudara bertanya, umat Islam itu kok seperti orang jahiliyah gitu ya. Justru ajaran jahiliyah pagan itu yang meniru-niru ajaran terdahulu, ajaran yang diajarkan Daud. Mazmur 26 nomor 6. Itu saya sudah jawab ya, bahwa tawaf atau mengelilingi bait suci itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Daud. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa di antara nabi yang pernah mengajarkan atau melakukan atau mempraktekkan menyembah kepada manusia? Silakan. Di atas saya sudah menjelaskan kepada sahabat saya ya, Iman Yakin Channel, bahwa kalau kemudian ada prosesi yang dilakoni oleh kaum pagan,
kemudian berkesesuaian dengan ajaran Islam, itu bukan karena Islam meniru pagan, tetapi pagan yang meniru ajaran yang diajarkan oleh para nabi, yang kemudian dilanjutkan oleh umat Islam. Apa buktinya? Di dalam Mazmur 26 nomor 6. Bagaimana kemudian Nabi Daud membasuh tangan, berwudu, ya, lalu berjalan mengelilingi mesbah. Apa mesbah? Baitullah. Mesbah itu ibaratkan tugu, batu, kemudian dianggap sebagai Ka'bah atau arah di dalam bersujud. Nah, kalau kemudian di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel ternyata Daud mengelilingi mesbah, apakah berarti Daud meniru-niru ajaran pagan? Tentu tidak, bukan? Karena itulah kemudian saya maklum, karena saya mengerti pemahaman Anda itu minim sekali terhadap kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi. Kemudian berbicara mengenai pagan, terkait dengan pertanyaan Anda, siapakah agama yang meniru atau mengikuti ajaran pagan? Barusan Anda memperingati hari Natal, di mana alhamdulillah hari Natal tanggal 25 Desember itu sekarang di negara Indonesia itu sudah digaungkan 25 Desember adalah hari mu'allab sedunia. Ya, Anda harus tahu 25 Desember itu adalah hari kelahiran dua dewa terkemuka pada masa purba. Perayaan kelahiran dewa matahari bangsa Roma yang dikenal dengan perayaan Solis Invictus atau matahari yang tak terkalahkan, dan juga memperingati hari dewa Mitras, dewa matahari kebenaran dan kebijakan. Nah, kalau Anda tahu lebih jauh, perayaan Natal itu juga sebelum ada Kristen disebut Roman Saturnalia. Suatu perayaan untuk menghormati Saturnus, dewa pertanian atau dewa pembaharu kuasa matahari. Itu juga berlangsung pada tanggal 25 Desember. Dan Anda rayakan sebenarnya bukan kelahiran Yesus, tetapi kelahiran putra dewa matahari, Mitras, Horus, Saturnus, dan lain-lain. Tolong Anda pelajari itu.